kamu siapa mau mengintervensi Allah? Pertanyaan, apakah Allah itu nggak merasa tersaingi nanti kalau kita sebagai hamba lebih mencintai ciptaannya daripada sang pencipta? Allah itu sebenarnya nggak butuh sama hamba, karena yang harusnya butuh sama Allah itu hambanya, bukan Allah butuh sama hambanya, tapi hamba yang harus butuh sama Allah gitu. Kita mempunyai perasaan itu agar Allah berikan challenge tuh sama kita tuh. Challenge-nya tuh manusia yang tak kasih perasaan ini digunakan di jalan yang sesuai Allah ridhoi atau yang Allah murkai. Cinta itu sesuatu yang sangat indah. Siapa sih yang bisa menciptakan rasa seindah itu? Banyak orang tidak menyadari siapa yang lebih berhak dicintai, antara sang pencipta atau ciptaannya. Yuk, simak selengkapnya di Dulur Upah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, Dulur Upah. Nah, ini adalah podcast kedua kita ya, Pak ya. Podcast kedua. Oke, di sini sudah hadir Bang Roni selaku founder Upah Story. Oke, bicara soal orang yang lebih berhak dicintai, Pak. Pertanyaannya, keberhakan itu tidak akan terjadi jika tidak ada rasa cinta itu sendiri. Pertanyaannya, kenapa sih Tuhan harus menciptakan cinta? Ya, sebelum masuk di bab kenapa Tuhan menciptakan perasaan atau cinta ya, terkadang kita di hidup itu, Mas Dewa, itu punya fase-fase dalam siapa yang lebih kita prioritaskan dalam kita harus cintai gitu ya. Jadi ada masa-masanya, dan kalau kita kemudian mau fair, kita itu akan menjalani namanya transisi. Transisi apa itu? Dengan orang tua dulu kan ya. Kita ketika masih kecil, kemudian menuju remaja sampai dewasa, itu kita akan butuh namanya orang tua. Kecuali bagi teman-teman yang mungkin dari awal masa kehidupannya itu kemudian tidak mendapatkan orang tua, bisa jadi orang tuanya divorce, cerai, atau bisa jadi orang tuanya udah meninggal dunia, atau bisa jadi dia diasuhkan kepada orang tua yang lain gitu ya. Tapi secara keseluruhan, kalau kita kemudian dengan anak yang kemudian keluarga yang ada orang tua, maka si anak atau kita sendiri yang punya orang tua, kedua orang tua yang lengkap, maka kita prioritasnya cintanya kepada orang tua dulu. Karena itu nanti juga ada masanya, nggak akan selamanya seperti itu. Baru kemudian ketika nanti kita bertemu dengan lawan jenis yang kita cintai, bertemu dengan seseorang yang kemudian masuk di kehidupan kita, nah barulah kita kemudian membagi cinta itu tadi, ya kan? Ada fase-fasenya. Ya. Sampai nanti ketika kita punya anak, nah kita juga akan punya lagi tuh, ya kan? Sudah mencintai pasangan, mencintai anak, mencintai orang tua, gitu ya. Kalau dalam istilah sekarang itu generasi sandwich ya. Generasi sandwich itu yang dia itu punya tanggungan anak, tapi dia di saat yang sama dia punya tanggungan orang tua, gitu ya. Generasi kejepit gitu ya, sandwich. Kejepit. Cuman apapun itu, yang pasti ya kita semua ada masanya. Jangan sampai kemudian kita tidak bijak dalam memprioritaskan siapa yang harus kita cintai, karena nanti fasenya itu akan silih berganti hadir, silih berganti pergi. Jangan sampai kemudian kita ketika harusnya prioritasnya cinta sama orang tua, ternyata kita terlalu prioritas sama orang lain, kepada pacar kita, kepada orang yang kemudian belum sah halal dengan kita. Salah sasaran. Di saat yang sama kemudian nanti ketika harusnya kita mencintai pasangan kita, ternyata orang tua kita sudah meninggal gitu loh. Ya. Nah, itu jangan sampai kemudian telat atau tidak bijak dalam membagi tadi. Ya, betul. Nah, akhirnya kemudian kita ke pembahasan berikutnya. Kenapa Allah memberikan perasaan? Ya, itu adalah sebuah fitrah tadi. Kembali kepada mungkin di topik kita yang pertama dulu, bahwasannya adanya Adam itu juga kemudian tidak akan diciptakan Adam sendiri, tapi Allah bijak kemudian menciptakan Hawa dari tulang rusuknya Adam. Jadi gitu. Makanya di Quran An-Nur itu kan Allah itu ciptakan manusia itu berpasang-pasangan gitu ya. Iya. Berpasang-pasangan, dan itu adalah untuk fitrah, dan untuk kemudian
menjaga keturunan, menjaga eksistensi daripada manusia itu sendiri. Dan kalau kemudian perasaannya itu tetapi harusnya ke lawan jenis tetapi ke sesama jenis, ya itu sih, konslet. artinya itu kan kemudian tidak sesuai fitrah. Iya, konslet. Dari segi melanjutkan keturunannya pun nggak bisa. Nggak bisa. Ya kan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan itu tidak bisa. Makanya sekali lagi ini juga pesan tersirat pada teman-teman yang mungkin hari ini atau kemarin-kemarin mempunyai fase ketika mencintai sama jenis, yuk ayo masih ada waktu, yuk kalau bisa kemudian move on, diarahkan perasaannya tadi kepada yang harusnya yang Anda atau dimanapun Anda sekalian yang mencintai sama jenis, ya kemudian diarahkan kepada lawan jenis yang sesuai fitrahnya Tuhan ciptakan. Iya, betul. Jadi gitu. Berarti tujuan Allah sendiri, Tuhan sendiri menciptakan sebuah rasa, menciptakan cinta ya karena fitrah ya Pak ya. Fitrah manusia. Dan juga untuk menjaga keturunan. Iya. Ya kan nggak mungkin Allah menciptakan rasa tidak untuk menjaga keturunan. Selalu ada hikmahnya. Selalu ada hikmahnya. Pasti selalu akan ada hikmahnya. Dan yang kedua, pertanyaan saya gini. Ngapain Tuhan itu repot-repot menciptakan rasa, padahal fitrahnya yang lebih berhak dicintai itu kan penciptanya itu sendiri, yaitu Allah. Pertanyaan, apakah Allah itu nggak merasa tersaingi nanti kalau kita sebagai hamba lebih mencintai ciptaannya daripada sang pencipta? Jadi gini, kalau tadi menarik ya, kalau dikatakan kemudian apakah Allah itu merasa tersaingi, sebenarnya ya enggak ya, karena Allah itu sebenarnya nggak butuh sama hamba, karena yang harusnya butuh sama Allah itu hambanya, bukan Allah butuh sama hambanya, tapi hamba yang harus butuh sama Allah gitu. Nah, kenapa kemudian Allah ciptakan perasaan di antara sama manusia, padahal prioritasnya pada Tuhan? Ya tadi, karena apa ya, naluri manusia itu tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa kemudian, ya gini dah, sejumlah kalian itu kan tidak katakan jumlah abadi, gitu kan ya. Sejumlah kalian, selama-lama kalian bujangan, tidak mungkin kan Anda punya mimpi menjadi bujangan abadi, mungkin sampai nunggu Dajjal turun gitu ya, atau mungkin sampai nunggu Nabi Isa turun, kan nggak seperti itu. Artinya ya kita kita mempunyai perasaan itu agar Allah berikan challenge tuh sama kita tuh. Challenge-nya tuh manusia yang tak kasih perasaan ini digunakan di jalan yang sesuai Allah ridhoi atau yang Allah murkai gitu kan. Betul. Kan kalau di surat Asy-Syams itu kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku telah ilhamkan jalan yang fajir, jalan yang takwa. Manusia bebas memilih. Betul. Nah, ketika kemudian sekarang ketika kita berhadapan misalkan cowok mencintai cewek, ya Allah telah ilhamkan mau jalan pacaran atau jalan ta'arufan, atau kemudian sudah siap menghalalkan atau belum siap menghalalkan. Kalau belum siap menghalalkan ya memantapkan diri dulu kan gitu. Iya, betul. Makanya kemarin sangat kemudian saya tekankan bahwasannya nggak masalah punya perasaan cinta, itu nggak masalah karena itu fitrah. Kalau kemudian kita yang nggak punya perasaan setelah kemudian dari kecil, remaja, dewasa, kemudian kita flat nggak pernah punya perasaan, nah itu patut dipertanyakan. Patut dipertanyakan. Berarti ada ketidaknormalan dalam diri kita gitu loh. Betul. Nah, jadi itu menjadi untuk challenge sama manusia. Allah memberikan challenge sama manusia, mau digunakan untuk jalan yang baik atau jalan yang buruk di sisi Tuhan, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu. Berarti ya memang memang faktanya Allah tidak butuh kita, yang butuh Allah itu kita, justru hambanya. Betul. Justru Allah menanamkan sebuah rasa cinta kepada semua hambanya adalah untuk ngetes. Betul. Nah, apakah rasa itu bisa digunakan untuk lebih menambah ketakwaan kepada Allah atau enggak? Betul. Nah, kalau kita bicara butuh sama Allah, kalau bisa butuh sama Allah jangan musiman ya. Betul. Kadang-kadang ini kan teman-teman mungkin yang SMA atau SMP atau mungkin yang teman-teman kuliah, hari ini kan mungkin mendekati semester akhir, mendekati studi yang terakhir. Itu kan ada namanya, dulu kita masih ingat ujian akhir sekolah. Betul. Atau ujian nasional. Betul. Yang dia itu 3 tahun ditentukan dalam 3 hari. Iya. Nah, ketika di situ kemudian kita hubungan sama Allahnya, butuhnya sama Allah itu musiman. Betul. Butuh kalau pas musim UNAS. Butuh kalau pas musim mau lulus kuliah. Betul. Butuh ketika pas musim mau lulus skripsi. Atau butuh ketika musim mau melamar kerja dan sebagainya. Jadi kita itu jangan butuh sama Allah itu musiman gitu loh. Butuh sama Allah itu ya selamanya, 24 jam sehari, 7 hari tiap minggu, 30 hari per bulan. Jadi
tidak ada namanya ketika kemudian kita itu apa ya, Allah tuh kadang-kadang kalau kita misalkan dengan manusia ya, Iya. kita itu kemudian sama teman kita didatangi ketika dia pas butuhnya sama kita tok gitu loh. Ya bekel. Ya kita malas kan Ya, gitu kamu loh. siapa? Lah Kak, kowe nang diae. Heeh. Kon sopo, kon kok mesti kok konco model opo gitu ya. Iya. Teman seperti apa itu kemudian yang hanya butuh ketika pas waktu butuhnya tok gitu Datang loh. pas mek butuh tok. Nah, itu gimana kemudian kalau kita perasaan itu kemudian kita bayangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita butuhnya sama Allah kalau pas butuh tok. Kita datang ke Allah kalau pas butuhnya tok. Itu ya untung Allah bukan manusia yang kadang-kadang tidak sebaper kita, ya kan? Iya. Allah kan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, Iya. itu makanya sekali lagi sama Allah tuh butuhnya jangan musiman. Ya, jangan pas mood butuh. Kalau pas gak mood, gak butuh. Atau kemudian kalau pas ada masalah butuh, kalau pas gak ada masalah kemudian melupain Allah gitu ya. Resiko, Pak. Iya, sholatnya itu kadang-kadang itu kalau kelihatan ya orang itu mungkin teman kita atau siapapun mungkin dulu diri kita ya. Kalau kita itu pas ada masalah, pas capek-capeknya gitu ya, pas kayak udah di dada itu sesak gitu ya. Sholat itu kayak enak, sholat itu kayak rajin, yang kemudian kok sering pengen nang masjid aja gitu ya. Iya. Begitu sama Allah kemudian dimudahkan masalahnya, kitanya yang lupa. Kan gitu ya, banyak kemudian fase-fase seperti itu. Nah ini harus kita apa ya, harus kita perbaiki lagi, disempurnakan ya kan, disempurnakan bahwasannya jangan putus sama Tuhan itu musiman. Betul. Sebenarnya itu juga resiko ya Pak ya. Ketika bahkan kita butuh sama Allah, bingkel-bingkel nganti dungo, sujud nganti badhe jungkel-jungkel gitu ya. Kemudian ketika sama Allah belum dikasih, belum dikabulkan. Nah, menarik. Resikonya di situ. Menarik. Jangannya di situ. Ya, nyuwun sewu ngeser cewek, terus ane sujud ning Gusti Allah, dungane ra karo-karan dilalah cewek rapi mbek wong liya. Aduh, Patah hati. Aduh. Salahnya sapa lek ngono iku? itu susah itu. Ya. Iya. Saya tidak sanggup melihatnya. Ya iku nanti akan timbul sebuah rasa apa itu jenenge. Lah aku wis njaluk ning Gusti Allah tapi kok gak dikabul kok malah Iya. wong liya. Pertanyaannya, yang maha menakdirkan sesuatu itu kan Allah yang paling baik untuk manusia. Betul. Kamu siapa mau mengintervensi Allah? Nah itu tadi. Jenengan sinten lah gitu. Kata orang Malang itu jenengan sinten. Panjenengan sinten, punya hak apa? Oke, lalu untuk yang terakhir Pak, banyak orang itu terjebak di fase lebih mencintai ciptaannya daripada penciptanya. Lah itu gimana Pak? Ya tadi seperti pembahasan di pertanyaan sebelumnya bahwasannya ketika lebih prioritas sama manusia daripada Tuhannya, berarti ada suatu hal yang nggak imbang. Ya makanya gini, kalau teman-teman lagi diuji nih sekarang, lagi mencintai seseorang, kemudian effort sudah luar biasa, perjuangan luar biasa, ternyata realitanya nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Iya. Ya makanya terus minta sama Allah gitu loh. Karena yang sabit kolbi ala dinik atau kemudian ya muqallibal qulub ya, kemudian yang maha membolak-balikkan hati itu kan Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Makanya ketika sudah perjuangan sudah mentok dan sebagainya, ya minta sama Allah. Betul. Ya minta sama Allah, dan kalaupun kemudian dengan wasilah ya, lawan jenis itu kemudian kita menjadi lebih baik ya. Nah, itu berarti bersyukurlah yang kemudian menjadi wasilah ini gitu ya. Kalau misalkan sudah menjadi lebih baik. Tapi toh kemudian nanti teman-teman, buat teman-teman dimanapun berada, ketika kemudian Anda berubah baik lewat wasilah ini, di suatu saat kemudian Allah nggak menarikkan Anda dengan ini gitu ya, ya nggak masalah gitu loh. Betul. Karena itu bagian daripada fase. Yakinlah itu pasti ada hikmahnya. Ya meskipun itu berat, itu kan ya. Kalau seperti lagu sekarang itu rungkat ya. Artinya gini deh, apapun itu, kalau kita kemudian sudah mulai condong terlalu mencintai manusia daripada hambanya, berarti ada yang salah tuh. Tuhannya, Ya. hambanya. Sorry. Kalau kita mencintai manusia daripada Tuhannya, berarti itu kita harus introspeksi lagi. Bahwasanya hubungan itu kurang baik, kurang bijak. Karena sejatinya ketika kita harusnya kata Rasul itu manusia dengan manusia, konsep jodoh itu simbol segitiga. Laki-laki sama wanita itu di sini, yang di atas poin tengah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mencintai dan menjadi titik simpulnya itu bukan cintanya laki-laki sama wanita itu sendiri, tetapi diikatnya dengan cinta yang sama laki-laki kepada Allah, wanita dengan Allah. Semakin tinggi dia itu cintanya kepada Allah, maka semakin tinggi juga kualitas daripada hubungan itu.
Iya, betul. Gitu. Jadi bertemunya karena Allah, berpisahnya karena Allah. Betul. Berarti soal orang-orang yang sering terjebak di fase lebih mencintai ciptaannya daripada ciptaannya, ingat kayak simpul gini ya Pak. Iya, segitiga. Iya, Ini kita nggak promosi partai-partai tertentu ya. No. Karena ini ada mirip-mirip sama partai politik tertentu nih ya. No. Oke, Itu karena musim pemilu sekarang ya. Mohon maaf. Oke, jadi semua bertemunya adalah karena Allah. Berpisahnya pun juga karena Allah. Karena kan kita di jodoh itu kan di dunia nggak selamanya. Betul. Ya kan, dunia sementara, akhirat selamanya. Kalau bisa jodoh di dunia dan di surga. Iya. Itu. Tapi apa itu jenenge, terlepas dari itu semua, Allah adalah yang maha menakdirkan sesuatu. Betul. Sutradara terbaik bagi kehidupan kita. Sepakat. Apa yang ditakdirkan Allah walaupun pahit, ya itu yang terbaik buat kita. Iya, betul. Nah, terkadang orang itu gini Pak, sewenang mbek wong ya. Dia mengakui apa itu jenenge, sepertinya wanita itu nggak mungkin sama dia. Cuma karena apa itu jenenge wis kadung seneng, dia tetap berdoa kepada Allah. Yes. Takdirkan, jodohkan itu kepada saya. Betul. Walaupun betul. saya tahu penakdir skenario terbaik adalah engkau ya Allah. Iya. Saya rasa itu solusi paling baik buat orang bucin Pak. Iya, jadi nggak masalah kalau teman-teman bucinnya itu kepada hamba, tetapi disandarkannya pada Allah. Ini. Ketika kita fase-fase tadi, seperti saya sampaikan, ketika kadang kita sudah perjuangan effort luar biasa nih, mati-matian deh demi dia. Ya, kemudian di suatu saat kayak klimaksnya itu berat sekali, kayak ibarat Mas Dewa pernah daki nggak? Pernah Daki ya? Nah, jadi kata adik saya itu, adik ipar saya Mas Bagus itu yang punya fotografi itu, mendaki yang paling berat itu bukan di awal-awal ternyata. Lalu ketika sudah mau puncak, di pertengahan mau sampai puncak. Jadi kalau awal-awal itu enak aja, santai. Tapi ketika kemudian sudah menengah sampai puncak, itu adalah momen mendaki yang paling berat. Kalau kemudian kita dengan perjuangan, misalkan ya, itu sudah 3/4 jalan nih. Tadi kan kurang 1/4 jalan lagi menuju puncak. Nah, 3/4 ini dibanding 1/4 yang terakhir, itu lebih berat 1/4 yang terakhir. Karena? Ya, itu filosofi teman-teman mendaki. Jadi yang pernah mendaki itu, mereka akan mengalami bahwasannya fase 3/4 awal dengan 1/4 yang akhir itu lebih berat yang 1/4 akhir. Kalau kemudian kita putus asa di 3/4 yang awal menuju 1/4 akhir itu, ya 3/4 yang awal sia-sia. Ya. Ketika 3/4 awal kemudian kita dihadirkan 1/4 terakhir yang itu luar biasa berat daripada yang awal, yakinlah teruslah berjalan, teruslah daki gunung itu sampai kemudian kita akan sampai puncak. Doa sama Allah, minta dikuatkan, segala apapun kemungkinan itu adalah versi terbaik menurut Allah. Ketika kita sampai puncak, itu semuanya itu udah hilang semua, plong. Capek-capeknya, kemudian perjuangan kita mati-matian, yang semua rangkaian dari mendaki itu semuanya akan kemudian terbayarkan ketika di puncak. Apa itu? View yang indah, ya kan? Kemudian panorama pemandangan yang sangat luar biasa, masya Allah. Ya itu, bahasanya sama dengan hubungan kayak gitu. Saya itu fase-fasenya gitu. 3/4 awal enak, 1/4 terakhir itu waduh, harus ngelobi orang tua, harus ngelobi keluarga besar, standar keluarga dengan standar diri saya itu berbeda. Itu kemudian saya terus sampai titik mati dan sebagainya. Alhamdulillah bisa. Gitu. Yakinlah berprasangka yang baik sama Allah. Jangan sampai berprasangka buruk dengan Allah. Ya. Gitu. Selama janur kuning belum melengkung, perjuangkan. Itu pesan saya pada teman-teman yang lagi bucin. Selama janur kuning belum melengkung, ya perjuangkan deh, ya. Tapi jangan sampai gampang-gampang curhat sama teman-teman kita ya. Kadang kalau kita curhat sama teman kita, takutnya jadi pesaing kita. Betul. Ditikung di menit-menit terakhir. Iya, betul. Itu sangat-sangat menyedihkan, paling menyakitkan. Sangat sad sekali, sangat sedih sekali. Oke, jadi teman-teman dulur upah sekalian, cukup sekian pembahasan kita pada pagi hari ini. Ini pagi ya Pak ya. Ya, pagi merupakan jam 6 di Kanjuruhan ini. Ya, antara aku, kamu, dan Allah bertemu seperti segitiga ini. Iya, segitiga. Ini aku, kamu, dan yang paling atas adalah Allah. Ketika dua kualitas cinta kepada Allah yang sama dan seimbang itu bertemu, insya Allah kualitas hubungannya itu semakin baik. Betul. Oke, cukup sekian yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Ada kurang lebihnya kita mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.